Alkitab mencatat banyak orang yang salah mengarahkan pandangan matanya, maka hidupnya berakhir dengan kegagalan. Sebut saja Hawa sudah dilarang untuk jangan menyentuh, melihat buah pohon itu. Tapi Alkitab mencatat bahwa Hawa memandang buah pohon itu. Lalu dia tertarik oleh karena tipu daya iblis. Lalu Daud, dia memandang istri Uria ketika bukan pada waktu yang tepat. Dan berlama-lama lagi dia memandangnya. Maka iblis pun menggodanya dan dia berbuat dosa. Dan begitu juga dengan Petrus. Waktu dia sudah ada di puncak dari mukjizat yang mana murid yang lain tidak mengalaminya, hanya dia sendiri yang bisa berjalan di atas air seperti Yesus. Tapi ketika dia memandang kepada air laut yang bergelora oleh karena badai dan topan itu, maka dia pun jatuh. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, pandangan mata kita tertuju kemana, maka sebetulnya kesanalah kita tertarik, kesanalah kita berharap, kesanalah kita memohon. Adakah mata kita tertuju kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang lain? Dalam Mazmur 16 ini sebetulnya latar belakangnya dikisahkan bagaimana Daud bersama dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia menghadapi orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang menyembah berhala. Kalau saudara baca dari atas, saudara akan tahu bagaimana kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ingatkan saudara bahwa dia memiliki 3 orang musuh. Yang pertama adalah Goliat, yang kedua adalah Saul, dan yang ketiga adalah orang Filistin. Ketiga musuhnya itu bukan bermusuhan dengan Daud karena Daud jahat kepada mereka, tapi karena mereka tidak suka dengan Daud, karena mereka menjahati Daud. Maka sebetulnya wajar kalau saja Daud merasa frustrasi akan apa yang Tuhan izinkan dia hadapi. Tapi tidak, saudaraku. Dia berkata dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ada banyak orang meninggalkan Tuhan, ada banyak orang bersikap sesuka hatinya, ada banyak orang mengalihkan pandangannya kepada yang lain-lain di sekelilingnya. Tapi Daud berkata, tidak dengan saya. Aku akan tetap mengarahkan pandangan mataku kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya dia berkata, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudaraku, pandangan mata kita menunjukkan kemana perhatian kita. Menunjukkan apa yang menarik bagi kita. Apa yang penting bagi kita. Dalam kehidupan yang bergejolak ini, kemana saudara arahkan pandangan mata saudara? Ketika Daud mengarahkan pandangan matanya kepada Tuhan, maka apa yang terjadi? Dikatakan pada ayat yang kita baca tadi. 1, dia menjadi tenang. Yang kedua, Daud diluputkan dari kebinasaan. Dan yang ketiga, dia dituntun oleh Tuhan. Dia berkata, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Dan yang keempat, dia diberkati dengan sukacita melimpah dan segala yang baik yang datang daripada Tuhan. Kita hidup di tengah-tengah di mana dunia ini ingin sekali menarik perhatian saudara, mengalihkan fokus saudara kepada segala hal yang dunia sedang pertontonkan ataupun dunia janjikan. Tapi pilihlah seperti Daud, yaitu aku mau mengarahkan pandanganku hanya kepada Tuhan. Aku mau memandang Tuhan saja. Karena dia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah.
apapun kata orang, apapun yang terjadi di depanku. Biarlah itu menjadi komitmen kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong orang-orang yang tetap mengarahkan pandangan matanya kepadanya. Shalom.